Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, hari ini kita akan belajar tentang akhlak tercela dalam kehidupan, yaitu riya dan nifak. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita simak arti dari ayat berikut ini. Maka celakalah orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya, yang berbuat riya. Tahukah kamu apa pengertian riya itu? Riya secara bahasa berasal dari bahasa Arab yang artinya melihat. Sedangkan menurut istilah, riya adalah memperlihatkan sesuatu yang dimiliki agar diketahui orang lain dengan maksud ingin dipuji. Bentuk-bentuk yang dipamerkan tidak hanya sejenis uang, makanan, minuman, pakaian, rumah, dan harta benda lainnya. Akan tetapi juga melalui kepintaran, jabatan, pangkat, juga dipamerkan, dan ini termasuk perbuatan riya. Tahukah kamu ada berapa macam-macam riya? Benar, macam-macam riya ada 5. Apa saja itu? Simak video berikut ini. Riya dalam beribadah, yaitu beribadah secara khusyuk atau tertib jika dilihat seseorang, sementara jika sedang sendiri, lalai dalam beribadah. Perbuatan riya seperti ini berarti mengabaikan perintah Allah dan menipu banyak orang. Yang kedua, ada riya dalam lisan, yaitu suka berbicara bohong, seolah-olah sudah melakukan apa yang dia katakan, padahal dia tidak pernah melakukan apa yang dia katakan. Perbuatan riya seperti ini adalah perbuatan orang-orang yang hanya dapat berbicara, tetapi tidak dapat melakukan. Bisa menasihati, tetapi tidak bisa menjalankan. Yang ketiga, ada riya dalam bersedekah, yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain tidak karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi hanya ingin dipuji oleh orang lain, ingin dikatakan sebagai orang yang dermawan, dan sebagainya. Perbuatan riya seperti ini biasanya setelah bersedekah diceritakannya kembali tentang sedekahnya kepada orang lain agar sedekahnya selalu diingat-ingat. Bahkan saat bersedekah menggunakan perkataan yang menyinggung atau menyakitkan orang yang diberi sedekah. Yang keempat, ada riya dalam kegiatan, yaitu rajin dan semangat dalam suatu kegiatan di rumah, sekolah, atau masyarakat, tetapi hanya ingin dipuji oleh orang yang melihatnya. Perbuatan riya semacam ini sudah mewabah di masyarakat kita dan sangat berbahaya karena dengan sikap rajin dan semangat itu, jika tidak mendapatkan pujian atau pengakuan dari orang lain, dapat menimbulkan rasa kecewa, sakit hati, dan malas untuk melakukan kebaikan lagi. Yang kelima, ada riya dalam penampilan, yaitu penampilan seseorang yang hanya ingin dipuji sebagai orang yang paling cantik, tampang, modis, paling kaya, dan lain sebagainya. Perbuatan riya seperti ini merupakan penampilan seseorang yang tidak mengindahkan estetika, yang dipikirkan hanyalah bagaimana orang dapat memujinya sebagai orang yang paling cantik, paling tampan, paling kaya, paling modis, tanpa mempertimbangkan menutup aurat atau tidak. Dari beberapa macam dan ciri-ciri perbuatan riya di atas, apakah kamu termasuk salah satunya? Tahukah kamu apa nifak itu? Nifak secara bahasa berasal dari bahasa Arab yang artinya menyembunyikan sesuatu dalam hati atau pura-pura dalam agamanya. Secara istilah, nifak adalah sikap yang tidak menentu karena menyembunyikan kekafiran di dalam hati dan menampakkan iman pada lidahnya. Sifat nifak adalah sifat yang berbeda antara lahir dan batin, antara ucapan dan perbuatan. Orang yang memiliki sifat nifak disebut munafik. Ketika ia berbicara selalu berdusta, suka mengingkari janji, dan apabila diberi amanah, dia tidak bertanggung jawab. Tahukah kamu ada berapa macam-macam nifak? Yuk simak terus sampai habis. Yang pertama ada nifak i'tiqadi, yaitu menampakkan sikap-sikap keislaman, tetapi hatinya menyimpan kekufuran dan kebencian terhadap Islam. Nifak ini adalah nifak yang besar. Orang yang memiliki sifat
Nifak i'tiqadi antara lain seperti: yang pertama, mendustakan sebagian atau semua ajaran yang dibawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, membenci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau membenci ajaran yang dibawanya. Yang ketiga, merasa gembira akan kemunduran agama yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu agama Islam. Yang keempat, tidak senang atas kemenangan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Nifak yang kedua adalah nifak amali, yaitu melakukan sesuatu yang merupakan perbuatan orang munafik, seperti apabila berbicara, ia berdusta, apabila berjanji, ia ingkar, dan apabila dipercaya, ia berkhianat, akan tetapi masih ada iman di dalam hatinya. Nifak amali ini masih banyak dilakukan oleh orang-orang, dan sikap seperti ini sering terjadi, tetapi tidak banyak orang yang merasakannya. Apakah kamu merasa memiliki sifat-sifat nifak yang telah disebutkan tadi? Jika tidak, yuk kita hindari perilaku nifak. Berikut adalah cara-cara untuk menghindari perilaku riya dan perilaku nifak. Yang pertama adalah cara menghindari perilaku riya. Caranya dapat berupa: 1. Ikhlas beramal. Yang kedua, rendah hati. Yang ketiga, bersedekah. Yang keempat, tidak berlebihan. Yang kelima, muhasabah diri. Dan yang keenam adalah dengan memperbanyak istighfar. Selanjutnya adalah cara menghindari perilaku nifak. Yang pertama, menyadari bahwa perilaku tersebut berbahaya. Yang kedua, banyak bergaul dengan orang-orang yang soleh. Yang ketiga, membiasakan diri berkata jujur, setia, dan amanah. Dan yang keempat adalah menunjukkan sikap cinta kepada Rasulullah SAW. Supaya kita tidak terjerumus ke dalam perilaku riya dan nifak, yuk ketahui bersama dampak negatifnya. Yang pertama adalah dampak negatif perilaku riya. Ada 1, menghapus pahala amal baik. Yang kedua, dikategorikan sebagai syirik kecil. Yang ketiga, dekat hubungannya dengan sifat kafir. Yang keempat, dapat menimbulkan kekecewaan hati. Yang kelima, dapat menimbulkan hati yang kurang tentram. Yang keenam, tidak disukai dalam pergaulan. Dan yang ketujuh adalah mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, dampak negatif dari perilaku nifak. Yang pertama, hina di mata Allah. Yang kedua, tidak mendapat kepercayaan dari orang lain. Yang ketiga, dijauhi dalam pergaulan. Yang keempat, membuka pintu fitnah bagi orang lain. Yang kelima, dapat melukai hati orang lain. Yang keenam, mencemarkan nama baik keluarga. Yang ketujuh, ditempatkan di dalam neraka jahanam. Untuk lebih memahami materi riya dan nifak, yuk simak video berikut ini.
motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلاً. Oh, selesai Mi? Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Los Dakwah On Screen Channel. Los Dakwah On Screen Channel. Thank you for watching our video. Jangan lupa klik like, comment dan subscribe our channel. Temukan kami di Instagram di @mangrove. Dan jika menurut kalian video kami sangat bermanfaat, silakan share video kami ke teman-teman Anda. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And dadah. Pada zaman dahulu, ada seorang gembala biri-biri. Setiap hari, dia akan menjaga biri-biri di tepi bukit. Makan roti sapu kaya. Itulah anak saya. Oh, janji. Saya gembala biri-biri, semua dijaga rapi-rapi. Sudah dibawa makan, mari boleh berehat senang hati. Kami biri-biri si cacing, hari-hari makan rumput je. Jalan bersama atas bukit, nikmati indahnya dunia. Saya kambing yang paling sehat. Dia kata saya terlembek. Saya kambing yang paling cantik. Saya suka, saya suka. Mari, mari dengar cerita kami. Kisah pengembara dan biri-biri. Ijat. Pengembala menjaga biri-biri setiap hari. Lama kelamaan, dia mula bosan dengan kerjanya. Tetapi, pada satu hari... Saya tahu. Marvelous. Dia pun menjerit. Tolong! Ada serigala di sini. Tolong! Selamatkan biri-biri. Serigala? Mana? Mari kita tolong. Mana serigala? Kenapa kamu ketawa? Biri-biri ada, serigala tak ada. Tak ada. Janganlah marah. Main-main pun tak boleh ke? Pengembala itu langsung tidak berasa insaf dengan perbuatannya. Seronok juga. Panggil lagi sekali, dapat kan? Tolong! Jangan! Ada serigala di sini. Tolong saya, tolong!
sakit perut saya. Oh, baiklah. Saya tabur lagi. Penduduk punang dengan perasaan marah. Tiba-tiba akulah serigala yang lapar. Aku mahu biri-biri. Nyam, nyam, aum. Tolong! Ada serigala di sini. Tolong! Habis biri-biri saya. Serigala? Serigala? Kami tak percaya lagi. Dia selalu mainkan kami. Biarkanlah dia. Kita sambung kerja kita. Ya! Gemuknya biri-biri ni. Kenyanglah aku. Mana lagi? Kenapa dengan kamu, wahai penggembala? Biri-biri saya dah hilang, habis dimakan serigala. Kamu semualah tak ada datang, tinggal saya seorang saja. Itulah orang sudah kata, jangan biasa memperdaya. Nanti orang dah tak percaya bila terkena badan muka. Maafkan saya menyesal. Kawan-kawan, jangan sesekali kita menipu. Kalau kita bercakap benar sekalipun, orang dah tak percaya. Betul.